Mabuhay, salam sejarah. Berjumpa lagi dengan Paniko. Kali ini kita akan membahas sebuah negara tetangga kita, tapi seringkali kita kurang mengerti atau mengetahui tentang Filipina. Padahal ini menarik kalau kita belajar sejarah Indonesia, lagi membahas nih perjalanan bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia. Itu ada perjalanan bangsa Spanyol, ada Magalhães, ada Sebastian Elcano. Pasti kita akan menyinggung tentang Filipina. Dan juga Filipina letaknya sangat dekat dengan wilayah Indonesia sebelah utara Sulawesi. Kurang lebih itu wilayahnya. Ada juga yang bagiannya yang mendekati arah dari Pulau Kalimantan. Terusnya juga bagaimana sih Filipina ini? Bangsa Filipina mayoritas penduduknya itu Kristen Katolik. Kenapa bisa? Karena kurang lebih selama 300 tahun itu mereka dijajah oleh Spanyol. Spanyol, kamu tahu tentang Spanyol, sepak bola, La Liga, Barcelona, Real Madrid dan sebagainya. Ya, mereka sempat menjajah wilayah Filipina. Bahkan kalau kita baca sejarah sepak bola, itu ada pemain asal Filipina yang pernah main di La Liga menjadi bintangnya. Tapi dicari tahunya lain kali saja ya. Oke. Kalau kita datang nih ke Filipina, sampai ke airportnya di Manila, itu seringkali kita ini disapa dengan bahasa Tagalog begitu keluar. Kenapa? Ya karena kita ini hampir mirip ya. Orang-orang Indonesia dengan orang-orang Filipina itu hampir serupa. Begitupun mungkin kalau orang Filipina datang ke Indonesia. Jadi menarik sekali. Meskipun nama mereka sebagian ada pengaruh dari Spanyol-Spanyolnya. Jadi itu menarik juga. Filipina mempunyai presiden sama seperti kita yang berganti. Kalau di sana 6 tahun sekali. Terusnya bagaimana sih Filipina? Oh, dijajah Spanyol kok nanti jago di basketnya, jago di baseballnya. Ternyata di penghujung abad 19, tahun 1898, Filipina itu nanti beralih dari kekuasaan Spanyol beralih kepada kekuasaan Amerika Serikat. Ini unik ya. Amerika Serikat yang merdeka dari jajahan Inggris, akhirnya dia juga menjajah wilayah Filipina. Kenapa bisa seperti itu? Awalnya ada perlawanan-perlawanan dari bangsa Filipina terhadap bangsa Spanyol. Ada orang-orang yang tercerahkan seperti Jose Rizal, orang yang punya kemampuan yang baik, berusaha untuk mencerahkan bangsa Filipina dengan tulisan-tulisannya, dengan seruan-seruannya. Meskipun nanti dia juga berakhir tragis, seorang yang terdidik di Eropa ya, hampir sama dengan sebagian tokoh-tokoh pergerakan nasional di Indonesia. Terusnya ada lagi tokoh yang namanya Emilio Aguinaldo. Ini pemimpin perlawanan di masa muda, usianya masih 28 tahun waktu itu, melawan penjajah Spanyol. Cukup merepotkan sehingga nanti sempat tersingkir ke Hong Kong. Dan di saat itu nantinya Amerika Serikat terkait dengan Kuba dan sebagainya itu melawan atau bertempur melawan Spanyol di Filipina. Ya, ini juga tragis juga ya. Sebenarnya penduduk Filipina juga minta bantuan Amerika untuk melawan Spanyol. Tapi setelah itu nantinya justru Amerika beralih untuk menguasai Spanyol, menguasai Filipina, menggantikan Spanyol. Itu ya bisa dibilang menyedihkan juga. Tadinya mereka bekerja sama, akhirnya ditikung. Apa yang terjadi selanjutnya ya? Emilio Aguinaldo memproklamasikan kemerdekaan. Terusnya mereka menyusun konstitusi, salah satu yang awal mungkin di Asia Tenggara ini, konstitusi yang dibentuk oleh orang-orang Filipina ini. Terusnya dalam perjalanan selanjutnya terjadi perang antara Filipina dengan Amerika Serikat. Berapa tahun berlangsung, akhirnya juga menyerah. Emilio Aguinaldo berhasil ditangkap dan perlawanan itu berakhir dan pemerintahan di Filipina berganti menjadi pemerintahan sipil. Kelanjutannya bagaimana sih? Kelanjutannya Amerika berusaha untuk menjadi penjajah
dengan memberikan hak-hak demokrasi kepada bangsa Filipina. Meskipun ya tentu banyak perlawanan di berbagai tempat karena ketidakpuasan dan sebagainya. Pada tahun 1935, Amerika memberikan sedikit kebebasan ya dengan membentuk negara persemakmuran. Nanti ada presiden yang terpilih di tahun 1935 tersebut yang berlangsung sampai tahun 1946. Ya tentu saja diselingi dengan masuknya Jepang menguasai Filipina. Jadi ada masa-masa juga transisi nanti masuknya Jepang. Waktu itu Filipina dipertahankan oleh MacArthur, jenderal yang sangat berpengalaman, tapi akhirnya harus mundur, tapi punya kata-kata yang menarik. Dia bilang I shall return. Jadi MacArthur nanti membuktikan kata-katanya tersebut. Kita balik lagi ke Filipina setelah Perang Dunia Kedua. Akhirnya Filipina mendapat kemerdekaan full. Negara yang jago dalam hal basket ini, pesaingnya dengan Indonesia tentunya di Asia Tenggara. Juga baseball itu pesaingnya dengan Indonesia bukan ya? Semoga saja ya. Jadi sebagai bangsa tetangga, negeri tetangga, kita sedikit mengetahui tentang Filipina. Kita juga bisa jalan-jalan ke sana. Kita bisa jalan-jalan ke Manila. Di sana ada kota tua Intramuros yang masih cukup terawat ya. Kalau kita mau melihat Eropa kecil, mungkin bisa datang ke sana. Terusnya juga ya di dalamnya ada Fort Santiago. Terusnya juga kita bisa bergeser ke kota-kota lainnya di Pulau Luzon. Pulau Luzon ini pulau ketiga terpadat ya di Asia. Itu ya tentunya nomor satu kita, Pulau Jawa. Terusnya juga di Pulau Luzon ini juga menarik, ada tempat-tempat yang menarik. Kita bisa berkunjung ke Baguio, itu daerah yang cukup sejuk. Terusnya dia punya kayak semacam hutan kota, taman kota di tengahnya, ada danaunya, itu kita bisa berwisata ke sana dan juga bisa menikmati keindahan sejarah Filipina juga. Ke kota lainnya di kota Vigan. Ini kota yang masuk dalam World Heritage-nya dari UNESCO. Itu menarik juga, kita bisa melihat peninggalan Spanyol di Vigan. Tentunya masih banyak kota-kota lain yang bisa kita kunjungi di Filipina. Negara Filipina dan Indonesia ini banyak kerjasamanya. Nanti kita sama-sama mendirikan organisasi Asia Tenggara atau ASEAN. Jadi pelopornya ya kita, terusnya Filipina. Meskipun kita berbeda, kalau di Indonesia mayoritas Islam, terusnya sebagian ada yang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Di Filipina juga ada, tapi mayoritas tadi saya bilang itu Kristen Katolik. Terusnya penduduk di bagian selatan itu ada kelompok yang beragama Islam cukup besar, juga di beberapa kota lainnya tentunya di Filipina. Jadi mereka hidup berdampingan meskipun ada pemberontakan dulu yang dikenal dengan pemberontakan bangsa Moro, tapi sekarang perlahan sudah mulai sangat-sangat redup ya. Jadi bisa bilang hampir habislah pemberontakan itu. Dan salah satu pihak yang sempat berusaha untuk mendamaikannya adalah Indonesia, negara yang selalu bersahabat dengan negara-negara lainnya tentunya. Demikianlah kita membahas sedikit tentang Filipina. Lain waktu bisa kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa dan semoga kita bertemu kembali. Mahal kita.